Bab 16. Nama, bangkit dari sistem teknologi penulis, Wan Li Pengcheng. Plus mematikan mengatur ulang, sepasang sepatu hak tinggi dari kulit domba putih, alasnya kristal, balutan kuning angsa, sederhana namun mewah. Guo Zhenyu melihat label pada kotak di tangan pelayan $10.000. Mengenakan sepatunya, Gongsun Sanshan dengan anggun memberi hormat, terima kasih. Dengan senang hati, Gongsun Ye juga membuat upacara seorang pria terhormat. Kedua orang ini benar-benar menjijikkan satu sama lain. Merasa jijik, Gongsun Sanshan berbalik dan membuka pintu dan duduk sendiri. Guo Zhenyu segera kembali ke kursi taksi. Aku masih ada urusan lain, Kak. Aku suka hadiah ulang tahun. Setelah berkata demikian, Gongsun Sanshan menatap Guo Zhenyu. Guo Zhenyu menyalakan mobilnya dengan penuh pengertian. Dua baris pengawal berbaris untuk mengawasi Ferrari merah itu pergi. Gongsun Ye, yang tetap di tempat, langsung berhenti tersenyum. Pria itu tadi tampaknya telah menjadi politisi dengan motif tersembunyi. Yang menarik adalah Zhao Suki, yang sejak awal selalu tersenyum, masih tersenyum lebar, dengan postur, lepaskan aku tidak akan bergerak. Hanya saja gayanya ini dan wajah mudanya yang tampan, tampak sangat aneh. Aku punya firasat buruk. Gongsun Yewe menyipitkan mata dan melihat ke arah Ferrari yang menghilang. Anak ini ingin berbuat jahat. Zhao Suki berkata dengan ringan, kalau begitu berikan padaku, aku akan menemuinya. Kemana tujuanmu selanjutnya? Ketika mobil melaju di jalan tol, Guo Zhenyu bertanya kepada bosnya. Tanpa berpikir panjang, Gongsun Sanshan berkata, dengarkan saja. Pergilah kemanapun yang kau mau. Bertemu dengan kedua orang itu, aku tidak ingin berada dalam suasana hati untuk bekerja hari ini. Aku akan mengambil liburan untuk diriku sendiri. Guo Zhenyu tiba-tiba teringat tugasnya. Bagaimana kalau kita pergi ke panti asuhan? Apa yang akan kau lakukan di sana? Gongsun Sanshan tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke arah Guo Zhenyu. Guo Zhenyu mencibir, memberi itu membahagiakan. Membayar dengan cinta, kau akan membahagiakan. Nah, bukankah orang kaya suka beramal? Apa kau tidak pernah ke panti asuhan atau semacamnya? Amal keluarga Gongsun adalah menyumbangkan AC ke sekolah dasar harapan. Meskipun kami tidak memproduksi AC, kami hanya membeli dari Honglin di sebelah untuk mencari pasar yang bagus untuk sampah. Ini juga semacam amal. Gongsun Sanshan mencibir, membunuh dua burung dengan satu batu. Menyenangkan orang-orang, menyenangkan negara. Mengenai panti asuhan, aku belum pernah ke sana. Ah, apa kau pernah ke Zhenyu? Aku pernah ke panti jompo. Guo Zhenyu memikirkannya sejenak, dan dengan jujur menambahkan, di kelas 4 sekolah dasar, tim paduan suara sekolah kami mewakili semua pelopor muda untuk tampil di panti jompo. Gongsun Sanshan terkekeh dan gemetar, oh haha, paduan suara sekolah pionir muda saudara Zhenyu, jadi kamu harus bernyanyi dengan sangat baik. Itu benar, aku akan meminta seseorang mengatur untuk pergi ke panti asuhan dan bernyanyi untuk anak-anak. Setelah itu, dia main di bak telepon mobil, menelepon asisten pribadi, dan mengatur rencana perjalanannya. Tepat saat mobil mencapai persimpangan, Guo Zhenyu menepi dan menunggu kabar. 10 menit kemudian, asisten itu menelepon kembali, semuanya sudah diatur. Jadi Guo Zhenyu mengantar Gongsun Sanshan ke panti asuhan terdekat. Lalu lagi, apakah asistenmu seseorang yang kamu percaya? Tidak, di mataku, dia hanya alat, tidak berbeda dengan Siri, sekretaris kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh Apple. Tidak, dia tidak setia seperti Siri. Aku tidak berpikir Siri sangat berguna. Aku juga, jadi aku menyewa sekretaris sungguhan, saudara Zhenyu. Apa yang kamu pikirkan? Gongsun Sanshan memperhatikan senyum aneh di wajah Guo Zhenyu, tidak puas dengan terowongan itu. Sungguh, mengapa orang ini tidak bisa berkonsentrasi? Saya ingin merancang dan mengembangkan perangkat lunak, dan sekretaris kecerdasan buatan orang sungguhan. Bagaimana saya bisa ingat bahwa Anda dulu melakukan teknologi produksi, bukan pemrograman? Gongsun Sanshan tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, kecerdasan Anda setara dengan Silicon Valley dan satu pekerjaan. Ahem, Sanshan, pernahkah Anda mendengar pepatah seperti ini, memecahkan telur dari luar adalah makanan, memecahkan dari dalam adalah kehidupan. Mimpi seseorang adalah putih telur dan kuning telur, dan kulit telur terluar adalah rintangannya. Ketika mimpi Anda muncul, telur dengan kehidupan akan muncul. Dan hanya jika keinginan Anda untuk sukses cukup kuat,
putih telur dan kuning telur akan mulai berputar, menghasilkan kekuatan untuk memecahkan kulit telur dari dalam. Kelak, setelah membicarakannya lama, itu berarti jika Anda memiliki mimpi, Anda akan dapat mewujudkannya. Gongsun Sanshan tertawa, Saudara Zenyu, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak kata-kata buruk? Aku rasa kau bukan tipe orang yang pandai bicara manis dan berlengan panjang. Haha, Guo Zenyu tersenyum sinis beberapa kali. Ia tidak bisa langsung memberitahu Gongsun Sanshan bahwa niatnya adalah mempelajari sistem dalam benaknya. Gongsun Sanshan menganggapnya sangat menarik, jadi dia berkata, Saudara Zenyu, selama kamu menemaniku melewati bencana ini dengan selamat, aku dapat menyediakan semua dana untukmu, sehingga kamu dapat dengan aman dan berani merancang sekretaris kecerdasan buatan yang 1000 kali lebih kuat dari Siri. Wei Yang Group milik keluarga Gongsun terutama bergerak di bidang industri medis berteknologi tinggi, memproduksi beberapa perangkat medis. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa ada beberapa area yang bersinggungan dengan Yunteng Group milik Xia Siwei. Di awal bisnis, Xia Siwei juga dilindungi oleh keluarga Gongsun. Bagaimanapun, menyenangkan untuk menikmati kesejukan dengan mengandalkan pohon besar. Dan mirip dengan pengembangan industri perangkat lunak kecerdasan buatan bagi Wei Yang Group pada dasarnya merupakan bidang yang sama sekali tidak dikenal. Janji Gongsun Sanshan ini dapat digambarkan sebagai kepercayaan yang besar kepada Guo Zenyu. Guo Zenyu tersentuh oleh kepercayaan nona muda ini, dan pada saat yang sama, dia menangkap kata yang sangat sensitif, perampokan ini. Sanshan, apakah kamu benar-benar dalam situasi yang sulit seperti ini? Tanda tanya, haha, Saudara Zenyu benar-benar berhati-hati. Dia telah memahami kunci masalahnya sekaligus. Gongsun Sanshan mengalihkan pandangannya, dan ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan di wajahnya. Aku tidak yakin apakah aku terlalu banyak berpikir. Kamu tahu, intuisi wanita, meskipun sepertinya aku semua paranoia, teori konspirasi, delusi penganiayaan, intuisiku memberitahuku bahwa itu tidak sesederhana itu. Hal-hal serius akan terjadi di masa depan. Bagiku, itu akan menjadi malapetaka. Berakhir, kelahiran kembali nirvana, kegagalan, hancur berkeping-keping. Gongsun Ye, aku mengenal saudaraku dengan sangat baik. Jika suatu hari kelompok Wei Yang dari keluarga Gongsun jatuh ke tangannya, maka semua orang di keluarga Gongsun tidak akan mati dengan baik. Topik ini dikatakan dan berlari ke arah yang berat lagi. Guo Zenyu bermaksud untuk menemukan topik untuk mengalihkan perhatian Gongsun Sanshan. Untungnya, kami tiba di tempat tujuan dengan sangat cepat, dan topik berat itu pun berakhir. Baiklah, Sanshan, jangan terlalu banyak berpikir. Sekarang kita akan menghabiskan hari yang menyenangkan bersama sekelompok malaikat kecil. Bagaimana? Apakah kamu sudah siap? Pintu dunia baru terbuka untukmu. Yang mulia, saya doakan agar kamu kembali dengan kemenangan. Pemuda itu membuka pintu dan berdiri di depan cahaya. Wajahnya yang tampan penuh dengan kehangatan dan kejantanan. Dia seperti seorang ksatria sejati, mengulurkan tangannya seperti seorang putri. Gongsun Sanshan, sang putri sejati, sedikit tertegun, lalu meletakkan tangannya yang halus di telapak tangan pria itu yang hangat dan hangat. Ah, hangat sekali. Setelah tinggal di panti asuhan selama 1 pagi dan 1 siang, Gongsun Sanshan dan Guo Zenyu bernyanyi, mengobrol, dan menggambar untuk anak-anak. Mereka bersenang-senang. Gongsun Sanshan, khususnya, terus berkata pelan kepada Guo Zenyu, saya akan punya 10 anak di masa depan. Sekelompok anak-anak yang kurang perhatian dalam waktu yang lama, dan seorang gadis yang hidup dalam cinta tetapi juga dalam bahaya di sekitar, dapat dikatakan saling menjilat luka dengan perasaan yang sebenarnya. Bukan hanya Gongsun Sanshan dan anak-anak yatim yang disembuhkan pagi ini dan siang lainnya. Guo Zenyu juga telah disembuhkan, dia telah menyelesaikan 3 tugas tingkat rendah dalam 1 tarikan napas. Sekarang lembar datanya adalah sebagai berikut. Nama host, Guo Zenyu. Kekuatan, 22, kecerdasan, 25, kecepatan, 18, kekuatan fisik, 20, koin emas, 0,0027. Dalam waktu kurang dari 5 jam, aset bergerak Guo Zenyu adalah 150.000 RMB. Namun, dibandingkan dengan pertumbuhan uang, Guo Zenyu lebih senang bahwa nilai kekuatan dan nilai kecepatannya masing-masing sedikit lebih lama dan 2 poin lebih lama. Sejujurnya, dia mencari kesempatan untuk mencoba. Pada siang hari, panti asuhan mengundang mereka untuk makan malam bersama anak-anak.
Bahkan Guo Zhenyu merasa makanan ringan itu agak kasar dan sulit ditelan. Namun, Gongsun Sanshan memakannya dengan patuh. Dia tidak hanya menghabiskan makanannya, tetapi juga mengobrol dengan anak-anak. Sikap wanita ini membuat Guo Zhenyu mengikuti kekecewaan Xia Siwei dan kelompok Yunteng, dan sekali lagi menyalakan harapan. Mungkin dia menemukan Mingzu secara tidak sengaja. Aku harus tidur siang, saudara Zhenyu. Ayo kembali. Gongsun Sanshan meludahkan lidahnya. Tidak dapat menunggu mobil pulang, dia jatuh ke kursinya dan tertidur. Guo Zhenyu mengemudi sepanjang jalan kembali ke area villa di Gunung Head Helmet. Petugas keamanan yang tinggi masih ada di sana di pagi hari, jadi mereka lewat dengan lancar. Namun, mobil Sun berhenti ketika sampai di pintu rumahnya. Zhao Suqi, yang baru saja bertemu di pagi hari, menghalangi jalan. Zhao Suqi masih mengenakan setelan biru tua di pagi hari dan sepasang kacamata tanpa bingkai. Dia adalah pria tinggi, kaya, dan tampan yang khas. Guo Zhenyu tidak memiliki kebencian terhadap orang kaya, tapi dia sangat membenci Zhao Suqi. Gongsun Sanshan memiliki intuisi wanita, jadi Guo Zhenyu memiliki intuisi prianya sendiri. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Zhao Suqi jauh lebih berbahaya daripada Gongsunnya. Dalam perjalanan ke gerbang, satu mobil dan satu orang saling berhadapan. Guo Zhenyu melihat Gongsun Sanshan, yang sedang tidur di sebelahnya. Dia keluar dari mobil dan berjalan ke Zhao Suqi, yang berdiri di tengah jalan. Zhao Suqi tersenyum, memimpin untuk berkata, "Kirim ke sini, hari ini sulit bagimu." Ngomong-ngomong, apa namanya? Guo Zhenyu melihat ke atas dan ke bawah beberapa lingkaran dengan wajah serius dan berkata, "Guo Zhenyu. Namaku, kamu seharusnya mendengarnya pagi ini juga. Maaf, aku mengganti pakaianku pagi ini dan tidak membawa kartu namaku. Kalau tidak, perkenalan diriku seharusnya lebih formal. Namaku Zhao Suqi, dan aku adalah presiden grup Zhao saat ini." Setelah itu, Zhao Suqi mengulurkan tangan kanannya ke Guo Zhenyu. Dua buah cincin safir seukuran ujung ibu jari dikenakan pada ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan. Namun, bentuk seperti ini tidak akan terlihat vulgar, sebaliknya, sepasang jari yang menonjol ini lebih ramping. Guo Zhenyu mengangkat alisnya dan menjabat tangannya. Melihat mata yang tersenyum, dia menggunakan sedikit kekuatan di tangannya. Zhao Suqi hanya tersenyum, tetapi dia juga mulai menjadi an-an. Guo Zhenyu kemudian memberikan lebih banyak kekuatan pada tangan kanan Zhao Suqi. Untuk sesaat, Zhao Suqi kehilangan darah di wajahnya yang kesakitan dan tubuhnya tidak seimbang, tetapi segera dia tampak seperti biasa. Tangan Guo Zhenyu terus mengerahkan kekuatan, dan Zhao Suqi hanya bisa diremukkan oleh Guo Zhenyu tanpa daya, tetapi senyum di wajahnya tampaknya tidak pernah berubah. Guo Zhenyu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Kupikir kau adalah penerus kelompok Zhao. Ketika kita bertemu di pagi hari, aku masih penerus keluarga Zhao." Suara Zhao Suqi sama sekali tidak berbeda, tetapi baru 4 jam yang lalu, aku telah mewarisi seluruh keluarga Zhao secara hukum, termasuk seluruh keluarga Zhao. Jadi aku di sini untuk mengundang Sanshan ke pelantikanku pukul 7.30 malam ini. Itu tidak benar. Guo Zhenyu telah sepenuhnya membawa dirinya ke dalam peran pengawal berjas hitam dan berkacamata hitam yang berbicara dengan singkat. Sebenarnya, yang dia maksud adalah, "Sanshan, seorang gadis, tidak terlalu bagus jika kau ingin aku memberikannya padamu." Zhao Suqi mendengar bahwa Guo Zhenyu menolak undangannya untuk Gongsun Sanshan, dan dia tidak bisa tidak lebih memperhatikan Guo Zhenyu. Tampaknya pria ini memiliki status tinggi di hati Gongsun Sanshan. Jadi dia tiba-tiba tertawa dan merendahkan suaranya, "Bagaimana dengan persaingan yang adil? Apakah kamu menyukai Sanshan? Aku tahu Sanshan membenciku, jadi kita impas." Di matanya, kekayaanku hanyalah debu, di mata kakeknya, kamu hanyalah semut. Gunakan hati yang mencintainya ini untuk bersaing, Zhenyu. Gaya melukis Zhao Suqi tiba-tiba berubah, dan nadanya mendekati gaya novel ringan Jepang. Namun, Guo Zhenyu tidak membaca novel ringan Jepang, dan dia tidak mengejar orang lain. Jadi baginya, cara bicara Zhao Suqi sangat aneh, dan hampir tidak ada logika bahasa. Jadi dia melepaskan tangannya dan menyampaikan pesan kepada Zhao Suqi dengan matanya, "Apakah kamu sakit?" Zhao Suqi menarik tangannya kembali, memegang tangan kanannya, yang juga merah dan bengkak, dan menggelengkan kepalanya. Grup Yunteng telah berkembang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Selain dukungan dari grup Wei Yang,
teknologinya yang luar biasa juga merupakan alasan penting. Dan Zenyu, Anda telah memberikan kontribusi yang besar. Sangat disayangkan bahwa Xia Siwei berhati lembut dan tidak tahan dengan permohonan kerabatnya. Jadi Yunteng menerbangkan sekelompok kru yang beraneka ragam. Baru 3 hari yang lalu, Anda tidak tahan dengan kekacauan perusahaan dan mengundurkan diri. Tetapi bahkan jika Anda meninggalkan Yunteng, Anda masih dapat melihat bahwa Anda telah menandatangani kontrak dengan Wei Yang di wajah Xia Siwei. Jangan menatapku seperti itu, Zenyu. Saya tidak mengirim seseorang untuk menonton Sanshan, saya hanya suka novel penalaran. Saya sangat menghargai Anda, Zenyu. Ada pepatah di barat, nilai seseorang tergantung pada lawannya, dan karakternya tergantung pada teman-temannya. Saya harap kita bisa menjadi lawan terbaik satu sama lain. Zhao Suki dengan mulut penuh, Zenyu, memanggil Guo Zenyu dengan kulit kepala yang mati rasa. Namun, dia masih mengerti Zhao Suki. Mengenai apa yang disebut penghargaan, haha, Guo Zenyu bodoh untuk mempercayainya. Jika memang begitu, persahabatannya pasti akan meningkat. Jadi, obat apa yang dijual Zhao Suki? Halo, ini Zhao Suki. Ini adalah ruangan seluas lebih dari 100 meter persegi. Lantai marmer hitam sangat terang, menggemakan dinding abu-abu keperakan. Sebuah jendela dari lantai ke lantai, lebar 30 meter dan tinggi 5 meter, berdiri kosong di utara. Di seluruh ruangan, hanya ada meja bos di depan jendela Prancis, sedangkan jendela lantai adalah dinding beton. Zhao Suki duduk di atas meja, memiringkan kakinya, sambil menelepon, sambil melihat ke arah jendela pendaratan. Tampaknya jendela itu bukan dinding beton, tetapi kota yang sibuk atau hutan pegunungan yang rimbun. Rumah seluas 100 meter persegi itu teduh, hanya ada bohlam LED di tengahnya, bahkan tidak ada kap lampu, dan lampu meja kecil yang dapat diisi ulang di atas meja. Semuanya abu-abu dan kosong, hanya Zhao Suki yang sendirian. Dan ini adalah kantornya sepanjang waktu, dan akan tetap seperti itu di masa mendatang, jika tidak ada kecelakaan. Ini dikonfirmasi dengan baik oleh folder di baki file di sudut kiri atas meja. Orang macam apa yang bisa tinggal di lingkungan ini sepanjang waktu? Jubah merah besar di cangkir itu dingin. Sambil tersenyum, Zhao Suki berkata kepada asisten gadis di seberang telepon, bisakah Anda menghubungkan saya dengan wakil manajer umum Gongsunyai? Saya memiliki sesuatu yang penting untuk dicari. Masalah. Beberapa detik kemudian, panggilan dialihkan ke kantor Gongsunyai. Zhao Suki tersenyum dan menyapa, seolah-olah wajah Gongsun Ye diproyeksikan di dinding beton abu-abu. Kakak Ye, selamat siang. Baiklah, Gongsun Ye tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Dia mengucapkan satu suku kata. Zhao Suki membuka pintu untuk melihat gunung dan berkata, saya telah menemukan detailnya, dan informasinya telah dikirimkan kepada Anda. Ini adalah karakter yang sangat jujur, di dunia, beberapa trik pintar. Dia sama sekali tidak kompetitif, tetapi karena penekanan pada cinta, akan sangat buruk untuk bersikap keras kepala. Sanshan dan Sanshan hanyalah teman, dan status mereka bukanlah ancaman bagi pernikahan. Jika Sanshan ingin menjadikannya sebagai artikel di masa depan, Anda dapat langsung memberikan informasi identitasnya kepada orang tua itu. Meskipun dia tidak memiliki gagasan tentang Sanshan, saya tetap berpura-pura salah paham. Agar dapat lebih banyak berhubungan dengannya. Anda mengawasinya sendiri. Sun Gongye sangat terkejut, katanya. Maaf atas keterlambatannya. Dia memiliki sesuatu yang istimewa, dan sangat istimewa. Kekuatannya sangat kuat, yang sebanding dengan kubis keluarga Gongsun. Namun, dia tampaknya tidak tahu seberapa kuat dirinya. Hari ini, dia tampaknya telah menggunakannya untuk pertama kalinya. Ada juga alasan yang sangat penting mengapa Sanshan memutuskan untuk mempekerjakannya sebagai pengawal untuk bersenang-senang dan mempertahankan bakat untuk Xia Siwei. Pada pagi hari tanggal 9 Juni yaitu, 3 hari yang lalu, Sanshan menabraknya. Dia terlempar sejauh 2 meter, berdarah dan berdaging, tetapi ketika dia berdiri, dia tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Saya menyesuaikan video langsung pada hari kejahatan, serta pengakuan seorang mahasiswa kedokteran yang hadir pada saat itu. Tidak ada orang normal yang dapat bertahan hidup setelah dipukul seperti itu. Petik 2. Apakah Guo Zenyu ini seekor monyet yang keluar dari batu? Gongsun Ye memarahi, saya percaya pada kejahatannya. Dan, dari tanda-tanda perilakunya, dia telah menyembunyikan sebuah rahasia. Jika tidak terjadi apa-apa, aku hanya perlu menemaninya selama 3 hari,
dan aku akan menemukan cukup bukti untuk membuktikan bahwa dia punya masalah. Apa yang ingin kau lakukan, Saudara Ye? Zhao Suqi melaporkan hasil konfrontasinya dengan Guo Zhenyu di siang hari dan menyerahkan keputusan akhir kepada Gong Xunye. Gong Xunye mencibir, bukan aku yang dibenci oleh tunanganku. Maaf, sikap Zhao Suqi sangat baik, kalau begitu, aku akan bermain dengannya. Terlebih dahulu, ketika aku menggali rahasia yang selama ini disembunyikan Guo Zhenyu, aku akan mengambil foto untuk merekam ekspresinya saat itu, dan kemudian mengirimkannya kepadamu. Baiklah, aku akan menutup telepon jika tidak ada yang salah dengan itu. Aku punya hal lain untuk dilakukan. Sampai jumpa nanti malam. Sampai jumpa nanti malam. Dengan klik mikrofon telepon didorong kembali ke posisi semula, ruangan kosong itu menjadi sunyi senyap, seperti peti mati besar. Zhao Suqi adalah mayat di dalam peti mati. Aciao, Guo Zhenyu bersin untuk kedua kalinya, seseorang memarahiku. Qian Xianru di samping berkata sambil tersenyum, ada apa dengan Zhenyu hari ini? Kelopak matanya berkedut di pagi hari, dan sekarang dia bersin. Gongsun Sanshan melihat dokumen yang baru saja dikirim Qian Xianru, dan tiba-tiba mendongak dan berkata, Kakak Xianru, jamuan makan malam pelantikan Zhao Suqi malam ini, kamu dan saudara Zhenyu akan pergi bersamaku. Kenapa? Qian Xianru dan Guo Zhenyu bertanya dengan satu suara. Guo Zhenyu adalah pengawal Gongsun Sanshan. Identitas apa yang harus diambil Qian Xianru? Gongsun Sanshan tersenyum misterius, haha, saudari Xianru, tidakkah menurutmu tinggi dan bentuk tubuhmu sangat mirip denganku? Qian Xianru tanpa sadar mengarahkan pandangannya ke matanya. Di pintu kaca rak buku di sebelah kiri ada pantulan, rok hitam al-lain, kemeja sutra istana putih, stoking jala hitam besar membungkus sepasang kaki jenjang, dengan bentuk tubuh cekung dan cembung. Bibirnya berwarna pasta kacang penuh dan seksi. Mereka tersenyum dengan mata yang indah. Mereka penuh dengan pesona dan pesona. Gongsun Sanshan adalah dewi vitalitas yang putih dan cantik. Air terjun emas, ombak besar, poni, gaun bunga pedesaan dan, tentu saja, sepatu putri berenda kulit domba putih yang dikirim oleh Gongsun Ye pagi ini. Seperti apa bentuknya? Semuanya tentang tinggi dan bentuk tubuh. Gongsun Sanshan membacakan subteks, apakah kamu bercanda? Seperti apa bentuknya? Dan berteriak, Qian Xianru layak menjadi wakil manajer umum kantor pusat grup Tangtang. Selain kemampuan bisnis yang kuat, dia juga tahu rahasia bekerja di sekitar para pemimpin. Jadi dia tertawa dan berkata, Sanshan pasti punya beberapa rencana. Seperti yang dikatakan orang dahulu, makan gajimu dan tanggung kekhawatiranmu. Kamu tidak bisa menolak untuk melewati api dan air atas perintahmu. Hehe, saudari Xianru, bagaimana kamu bisa belajar cara bicara yang buruk seperti itu? Baiklah, terserah padaku malam ini. Gongsun Sanshan meletakkan dokumen terakhir di tangannya, berdiri dari kursi putar dan meregangkan tubuh. Seuntai lonceng emas di pergelangan tangannya mengeluarkan suara yang nyaring. Namun, di sepasang mata besar itu, Guo Zhenyu dan Qian Xianru semuanya melihatnya dan penampilannya tidak sesuai dengan kekejamannya. Malam tiba dan lampu menyala. Zhao Suqi masih duduk di depan jendela Prancis. Hanya ada satu bohlam lampu LED di tengah rumah seluas 100 meter persegi itu. Kemudian, cahaya itu terpantul dari lantai marmer hitam terang di lantai ke setiap sudut, memantulkan dunia lain di jendela dari lantai ke lantai. Ruangan itu lebih terbuka dan suram. Jubah merah besar di cangkir sudah diganti, tetapi masih terasa dingin. Pada saat ini, pintu kaca otomatis ruangan terbuka, dan seorang wanita cantik melangkah masuk dengan sepatu hak tinggi. Dia membungkuk ke punggung bosnya dengan ekspresi saleh, "Bos, tamu sudah datang." Jika keluarga Gongsun selalu menganut prinsip menikmati kemewahan, maka keluarga Zhao, yang juga merupakan keluarga pesisir, mengejar hedonisme. Grup Zhao adalah raksasa terkemuka dalam industri elektronik berteknologi tinggi di kota Binhai. Perusahaan ini terutama mengembangkan beberapa teknologi sipil, seperti telepon seluler, mobil keseimbangan, kotak pita lebar, sistem kontrol suhu dalam ruangan otomatis, dan sebagainya, yang dapat membawa kemudahan bagi kehidupan manusia. Dahulu kala, pemimpin industri teknologi elektronik sipil adalah anggota perusahaan riset ilmiah bernama Fruit. Namun, sejak Fruit diakuisisi oleh Zhao 5 tahun lalu, tidak ada Fruit di dunia. Sebagian orang mungkin bertanya-tanya mengapa perusahaan dengan teknologi matang dan banyak penggemar kembali diakuisisi.
Sebenarnya, alasannya sangat sederhana. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan sains dan teknologi, Fruit merupakan papan pendek dalam manajemen industri dan persaingan pasar. Para pendiri perusahaan hanyalah sekelompok kutu buku sains dan teknik. Bagi Zhao, yang telah berkecimpung dalam bisnis sejak abad lalu, Fruit seperti anak berusia 3 tahun. Jika Guo Zhenyu benar-benar ingin mengembangkan sekretaris AI yang dapat melengkapi Siri, akan menjadi pilihan yang paling bijaksana untuk bekerja sama dengan Zhao. Dalam banyak novel, para penjahat melakukan segala macam kejahatan dan kehilangan hati rakyat serta memiliki berbagai cacat. Bahkan dalam beberapa novel kelas 3, penjahat secara langsung digambarkan sebagai gambaran yang tidak punya otak. Sayangnya, ini bukan novel. Sebagai musuh, Zhao begitu kuat sehingga bahkan mekanisme manajemen keluarga pun jauh dari prediksi buruk para ekonom. Menurutku Zhao Suki tidak sederhana. Guo Zhenyu, Sanshan, apakah kamu curiga Gong Sun Ye dan Zhao Suki berkolusi? Menurutku mungkin Gong Sun Ye adalah pion Zhao Suki. Gong Sun Sanshan hanya mengucapkan, dengan samar. Saat mereka berbicara, mereka telah melewati sebuah jalan setapak. Tidak tepat untuk mengatakan itu adalah sebuah jalan setapak. Ini adalah koridor kaca, seperti akuarium, tetapi di balik kaca di kedua sisinya bukan ikan dan air, melainkan sebuah rumah kaca, tempat Phalaenopsis tropis, Lohanzu, dan bahkan pohon beringin ditanam. Ada sebuah sungai di permukaannya, mengalir perlahan. Sesekali, seekor tupai berlari ke kaca dan melihat orang-orang yang melewati koridor tersebut. Informasi tentang tanaman di rumah kaca terukir pada rangka logam paduan di persimpangan kaca. Jelas, itu adalah tanaman asli dengan perbedaan lintang 40 derajat, yang ditanam bersama secara ajaib. Ini adalah teknologi yang paling dibanggakan dari kelompok Zhao, kontrol meteorologi. Teknologi ini saat ini sedang dikembangkan bekerja sama dengan militer, dan papan pengumuman mengatakan bahwa Zhao saat ini sedang berupaya memperluas jangkauan lintang tempat asal tanaman tersebut. Akan lebih baik untuk menghidupkan kembali Trilobita cambrium di hutan hujan tropis. Rumah kaca tersebut diberi nama Biosfer 3, yang tidak hanya merupakan penghormatan kepada proyek percobaan, Biosfer 2, yang terkenal, tetapi juga agak provokatif. Meninggalkan jalan setapak ini, pemandangannya lebih eksotis, seolah-olah dari hutan hujan ke laboratorium masa depan. Disinilah resepsi akan diadakan. Seluruh aula sebagian besar berwarna perak, dan dihiasi dengan paduan aluminium dan emas titanium di mana-mana. Kursi multifungsi dapat secara otomatis memijat dan memanggil konsol. Utusan dengan sepatu roda akan mengirimkan anggur dan makanan kecil kepada kami. Berbagai macam produk sains dan teknologi sipil canggih dapat dilihat di mana-mana. Ini adalah hedonisme. Saya sudah lama mendengar tentang olah pengalaman hidup teknologi kelompok Zhao, tetapi saya tidak punya uang untuk masuk. Pergi ke sudut dengan keindahan di sekitar area istirahat multifungsi dan duduklah. Guo Zhenyu merendahkan suaranya dan berkata, saya tidak menyangka akan mengatur makan malam perayaan pelantikan di sini. Guo Zhenyu mengenakan setelan Prancis yang disesuaikan. Sesuai dengan permintaan kuat Gong Sun Sanshan, semuanya berwarna hitam. Kemejanya berwarna biru langit, dan kancing mansetnya terbuat dari kristal putih berbentuk berlian. Memang benar bahwa manusia bergantung pada pakaian dan Buddha bergantung pada pakaian emas. Guo Zhenyu mengenakan setelan ini, yang konon dibuat oleh desainer kelas dunia. Selain itu, ia dipaksa oleh Gong Sun Sanshan untuk membuat bentuk di toko model. Sekarang ia tampak seperti pria yang tinggi, kaya, dan tampan. Wajahnya yang tadinya tampan tampak lebih menarik. Begitu melangkah ke aula, Guo Zhenyu merasakan tatapan mata yang panas dari beberapa wanita. Diiringi oleh tatapan mata ini, suara sistem terus-menerus berbunyi, Anda telah memperoleh 20 poin persahabatan. Anda telah memperoleh 10 poin persahabatan. Gadis yang duduk di seberangnya mengenakan gaun malam tanpa tali warna vanila dengan pola pita gandum yang halus dan sederhana. Roknya dihiasi dengan kristal Swarovski. Rambut kepang air terjun emas itu mengalir turun dalam gelombang besar, dan bunga lili disisipkan di pelipis rambut. Dari awal hingga akhir, hanya Guo Zhenyu yang membicarakannya. Zhao Suki berdiri di bagian tertinggi aula perjamuan, yang juga merupakan tempat paling tersembunyi. Dia diam-diam menatap seorang pria dan seorang wanita di sudut. Di telinganya, dengan headphone, dia mendengarkan percakapan semua tamu. Pintar sekali, Sanshan, tahu bahwa aku mungkin akan memiliki bak selain kamera,
jadi suruh wanita ini diam saja, kan? Zhao Suki mengalihkan pandangannya ke seorang gadis tinggi dan bertubuh sempurna dalam gaun malam tanpa tali kristal Vanilla Swarovski. Hari ini ada dua Gongsun Sanshan. Dia bisa menebak siapa wanita lainnya. Qian Xianru, juga bawahan lama Xia Siwei, melarikan diri karena tidak puas dengan manajemen keluarga. Sekarang dia adalah tangan kanan Gongsun Sanshan. Dia pantas mendapatkan wanita yang disukainya. Haha, jadi aku mengenalnya. Benar saja, dia akan mengumumkan pertunangannya hari ini, jadi ada Raja Kera yang asli dan palsu. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Suara wanita yang dingin keluar dari earphone. Bos, ada yang salah dengan para tamu malam ini. Maaf, kami sedang menyelidiki. Ya, Jessica, kata Zhao Suki, dengan senyum hangat di wajahnya, meskipun tidak ada seorang pun di sekitarnya. Senyum adalah kamuflasenya, tetapi kamuflase ini tidak pernah dihilangkan, terlepas dari para pendahulunya, ada dua Gongsun Sanshan, apakah kamu percaya? Di sisi lain komunikator, suara dingin Jessica sedikit lebih bersemangat. Apa rencanamu malam ini? Katakan pada Oktober untuk datang kepadaku. Selain itu, mereka menawarkan hadiah, aku ingin tangan kiri Sui Yingying. Sui Yingying adalah penata rias papan atas di kota Binhai, dan hanya dia yang bisa meniru Gongsun Sanshan lain dalam waktu singkat. Saat membeli kelompok buah, Ibu Zhao Suki disalahkan karena membiarkan gadis cantik seusia dengan putranya ini. Kalau tidak, dia tidak akan mengalami masalah hari ini. Ketika lampu di aula semuanya redup, Guo Zhenyu tahu bahwa jamuan makan telah dimulai. Menurut rencana awal, Gongsun Sanshan harus menemuinya sebelum lampu padam, tetapi Qian Xianru tidak berani berbicara, jadi dia harus mendekati Guo Zhenyu dan berkomunikasi dengan menulis di tangan masing-masing, di mana dia. Guo Zhenyu menggambar garpu di telapak tangan Qian Xianru, menunjukkan bahwa dia tidak tahu, dan kemudian menulis, ikuti aku dengan seksama. Kemudian, dia mengambil 1000 tangan yang halus dan berjalan melalui bayangan, mencari sosok Gongsun Sanshan. Pada saat yang sama, sebuah platform logam melingkar diturunkan dari atas ke bawah di tengah tempat tersebut. Karena efek pencahayaan, kawat baja yang tergantung di atasnya tidak dapat terlihat. Seluruh platform tersebut tampak tergantung di udara oleh anti-gravitasi. Zhao Suki berdiri di atas aula, dan tepuk tangan itu seperti gelombang pasang. Dia mengangguk dengan anggun, membetulkan headsetnya, dan mulai berbicara. Tidak ada MC, tidak ada pemandu acara, tidak ada musik latar. Hanya cahaya lembut yang jatuh di kakinya, dan suara hangatnya keras tetapi tidak mengejutkan. Guo Zhenyu diam-diam mengagumi kemampuan dan kepercayaan diri Zhao Suki, dan dengan cemas mencari Gongsun Sanshan. Tiba-tiba, seseorang menginjak kakinya. Namun, dia masih seorang wanita. Dia menusuk kaki Guo Zhenyu dengan tumitnya yang tipis. Guo Zhenyu merasakan keringat dingin dan berteriak. Suara ini tidak besar atau kecil, hanya lebih dari suara pidato Zhao Suki di platform yang mengambang di udara. Zhao Suki hanya berhenti sebentar, lalu terus tersenyum dan melanjutkan ucapannya, tetapi matanya tetap tertuju ke arah Guo Zhenyu. Banyak tamu juga mengikuti matanya untuk melihat Guo Zhenyu, dan wanita yang menginjak Guo Zhenyu tidak tahu harus kemana. Guo Zhenyu dan mata yang tenang dan kalem itu saling memandang, dan langsung mengerti apa, ini adalah balas dendam untuk siang hari ini. Qian Xianru cemas seperti semut di panci panas dan menarik lengan Guo Zhenyu. Guo Zhenyu awalnya mengira bahwa dia mengkhawatirkan dirinya sendiri, jadi dia berbisik, tidak apa-apa. Tanpa diduga, Qian Xianru terus menggoyangkan lengannya dengan cemas, mengubah yang pasif menjadi aktif, menarik Guo Zhenyu ke arah tertentu dalam kegelapan. Di atas panggung, Zhao Suki, saat memberikan pidato, diam-diam menyaksikan pertunjukan yang bagus di bawah panggung, dia secara khusus mengenakan kacamata penglihatan malam inframerah. Ada apa? Ada apa? Guo Zhenyu harus berlari kecil untuk mengimbangi kecepatan Qian Xianru. Dan Qian Xianru dapat dikatakan berlari dengan roknya. Qian Xianru menjadi gila. Baru saja, wanita yang menginjak kaki Guo Zhenyu memiliki aroma parfum Sun Sanshan. Guo Zhenyu adalah seorang pria, dan pria umumnya tidak memperhatikan apa yang unik dari parfum yang digunakan oleh wanita, tetapi orang dapat membedakannya dengan sangat jelas. Namun, Qian Xianru dapat dengan jelas merasakan bahwa wanita itu bukanlah Gongsun Sanshan. Parfum kakek Sun Sanshan dibuat dari Atlantis Square.
Siapakah putri tunggal di dunia dan putri desainer? Mengapa wanita aneh ini memiliki aroma parfum Sun San? Bahkan jika dia tidak memiliki niat lain, dia pasti tahu kemana Gong Sun Sanshan pergi. Seperti orang-orang yang sudah lama berurusan dengan komputer, Qian Xianru dan Guo Zhenyu memiliki penglihatan yang buruk, apalagi penglihatan di malam hari. Ribuan orang hanya bisa mengikuti bau parfum sepanjang jalan untuk mengejar. Mereka tidak dapat mengetahui arah dengan jelas dalam kegelapan, dan suara Zhao Suki tampaknya ada di mana-mana di platform yang mengapung. Mereka seperti tikus yang terperangkap dalam perangkap dan saling bertabrakan tanpa daya. Senyum di wajah Zhao Suki berangsur-angsur menjadi tulus. Tiba-tiba, Guo Zhenyu merasa bahwa dia berada jauh dari suara Zhao Suki. Saya pikir itu di luar jangkauan. Semakin sedikit orang di dekatnya, seolah-olah mereka berada di luar rapat. Tiba-tiba, kakinya terpeleset dan Guo Zhenyu jatuh ke depan. Qian Xianru juga terpeleset. Tepat ketika dia akan melakukan kontak dekat dengan tanah, Guo Zhenyu berusaha keras di bawah kakinya, menggandakan kecepatannya, dan hampir seketika memulihkan keseimbangannya dan menangkap Qian Xianru. Dan kemudian Guo Zhenyu merasakan mati rasa dan sengatan listrik di pergelangan tangan dan kakinya. Akhirnya, dia jatuh ke tanah. Suara sepatu hak tinggi terdengar, dan ada seberkas cahaya di depan mereka. Bersinar terang di mata Guo Zhenyu dan Qian Xianru, seolah-olah mereka adalah tawanannya. Guo Zhenyu marah karenanya, jangan menyinariku. Oh, ejek wanita itu dengan senter yang terang. Suaranya sangat halus dan cepat berlalu di ruang yang gelap dan sunyi, membuat pendengar hampir meragukan apakah dia mengalami pendengaran hantu. Qian Xianru akhirnya berbicara, di mana Nona Gongsun? Ketika sumber cahaya bergerak ke samping, Guo Zhenyu bisa melihat orang yang berdiri di depannya. Ini adalah seorang wanita, wanita cantik. Dia seperti ikan laut dalam, kesepian dan sunyi, di laut dalam sendirian cantik. Tidak ada suhu, tidak ada suara, tidak ada pasangan. Tidak ada ingatan, tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Dia memegang senter di tangan kirinya dan tongkat listrik dengan percikan api di tangan kanannya. Tidak heran Guo Zhenyu terjatuh tanpa sebab tadi, dan akhirnya bangkit, tetapi pergelangan kakinya terasa mati rasa. Ribuan orang yang lembut dan lembut dapat mencium aroma wangi Sun San darinya. Guo Zhenyu berdiri, lalu membantu Qian Xianru berdiri dan berkata kepada wanita itu, siapa kamu? Apa tujuannya? Alasan mengapa dia begitu yakin dengan pemeriksaan silang itu adalah karena wanita itu memegang tongkat di tangannya dan berpakaian seperti agen wanita dalam film laris Hollywood. Awalnya tidak terlihat seperti kesalahpahaman, oke. Wanita Lengyan itu membuka mulutnya. Suaranya sehalus kotak 8 nada dan seperti harpa, Nona Gongsun adalah tamu dan calon majikanku. Bagaimana aku bisa menyakitinya? Aku baru saja membawanya ke tempat yang aman. Akhirnya, Gongsun Sanshan gagal. Dia hanya tahu bahwa Zhao Suki adalah orang yang sedikit pintar, tetapi dia tidak menyangka bahwa Zhao Suki sebenarnya adalah orang gila. Pria ini sangat gila sehingga dia langsung melatih pembunuhnya sendiri. Gongsun Sanshan bahkan meragukan bahwa suksesi tiba-tiba Zhao Suki atas harta keluarganya adalah rahasia di belakangnya. Anda harus tahu bahwa meskipun keluarga Zhao dan keluarga Gongsun memiliki pertunangan, tetapi karena penerus Zhao Suki tidak terlalu aman, jadi Gongsun tidak terburu-buru untuk mengakui pertunangan tersebut.